ke tahap inti membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'ana kama unzil. Kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran sebagaimana Allah turunkan, jangan rubah-rubah. Itu yang menjadi target dan impian saya. Semua 1 juta menghafal Al-Quran, bacaannya seperti Nabi Muhammad di dalam salat maupun di luar salat. Mana ayat yang dibaca oleh Nabi SAW dalam salat sunnah, mana ayat yang dibaca dalam salat duha, mana ayat yang dibaca dalam sunnah subuh, mana ayat yang dibaca sunnah qabliyah ba'diyah, mana ayat yang dibaca dalam tahiyatul masjid, mana ayat yang dibaca dalam salat Id, mana ayat yang dibaca dalam salat khusuf dan lain sebagainya, salat istisqa. Mana ayat yang membuat Nabi Muhammad mengulangi berkali-kali sampai subuh dan menangis. Mana ayat yang membuat Nabi Muhammad sedih, mana ayat yang membuat Nabi Muhammad bahagia, mana ayat yang membuat Nabi Muhammad khusyuk, mana ayat yang Nabi Muhammad SAW membuatnya doa dan bermunajat kepada Allah. Dan setiap bertemu dengan ayat tersebut, dia berdoa kepada Allah SWT, baru lanjut bacaannya. Mana ayat yang membuat Nabi Muhammad memohon perlindungan dari azab Allah ketika dia membaca ayat-ayat tersebut. Semua ada ilmunya, baru boleh dan pantas meraih ijazah dan sanad. Apa itu ijazah dan sanad? Saya belajar segala sesuatu yang saya amalkan, segala sesuatu yang saya praktik, segala sesuatu yang saya gunakan, selalu saya mendapatkan ijazah dari guru. Dan ijazah tertulis, bukan ijazah hanya lisan, tapi ada sertifikatnya. Ijazah dalam ilmu hadis, ijazah dalam menjadi perawi hadis. Karena ada hadis-hadis al-musalsal bil mahabbah, al-musalsal bil awwaliyah, al-arba'in an-nawawiyah dan lain sebagainya. Berarti ketika saya membawa ijazah ini, saya dapat hadis ini dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, dan seterusnya sampai nama itu bersambung sampai kepada perawi hadis sahabat Rasul dari Rasulullah. Berarti ketika saya terima ijazah, saya sudah menjadi satu golongan dengan perawi hadis. Sampai tasbih pun ada ijazahnya dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kasidah-kasidah ada ijazahnya. Membaca kasidah maulid pun ada ijazahnya. Semua ada ijazahnya. Dan terutama, dan ini menjadi salah satu cara Allah untuk menjaga Al-Quran, adalah ijazah di dalam membaca Al-Quran. Al-Quran dijaga, tulisannya, artinya, maknanya, isinya, halamannya, susunannya, surat-suratnya, panjang pendeknya, wakaf tidaknya, semua terjaga oleh Allah SWT. Termasuk ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita Ahlul Quran terjaga. Cara membaca dengan benar Allah jaga. Makanya ketika ada orang salah baca, alhamdulillah Allah menganugerahkan umat ini ada para ulama dan guru yang meluruskan bacaan umat. Dan ini termasuk janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kami janji akan menjaga. Begitu selesai tamat 30 juz dengan metode yang saya tadi sampaikan, baru kita kirimkan orang tersebut ke Madinah. Buat apa kita kirimkan ke Madinah? Dan Makkah pertama umrah gratis, kita kasih umrah gratis. Dan sebenarnya tujuannya bukan untuk umrah. Bagi saya bukan untuk umrah. Mungkin para penghafal keinginannya umrah, tapi saya punya tujuan lain. Mereka setor hafalan di hadapan imam-imam besar di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Buat apa mereka setor hafalan? Saya ingin semua orang di bawah binaan kami diakui di tanah suci. Selesai tugasnya di sana, mereka alhamdulillah semua yang kita kirim sudah puluhan orang, rata-rata kembali ke Indonesia, sudah membawa ijazah dan sanad langsung dari ulama di sana. Terus lanjut tugasnya di Indonesia. Ketika kami melihat peminatnya banyak,
Sampai pernah kami mendatangkan ulama besar dari Yaman, dari lembaga Masyyihatul Quran, dan kita membawa dari Mesir, dari Sudan untuk membantu. Ketika kami terhalang tidak berkesempatan mereka bisa ke sana, kita undang para guru di sini. Apalagi kalau jumlah banyak. Dan ikut setor hafalan sampai meraih atau mencapai ijazah dan sanad. Dan ketika menerima ijazah tidak menerima dari satu guru, tapi harus menghadap satu majelis namanya diwan yang menentukan ini pantas dapat ijazah atau tidak. Karena ijazah ini amanah, bukan sebuah jajan atau sebuah surat kita bagi-bagi. Ini amanah, dan kita harus memberikan amanah kepada yang berhak dan layak mendapatkan amanah ini, karena dia membaca Al-Quran dengan benar. Dan ijazah pun ada macam-macamnya. Ada ijazah yang kita dikasih hanya untuk sebagian surah atau surah pilihan. Ada ijazah hanya diberikan kepada seorang tapi tidak diizinkan dia mengajar karena perlu banyak hal yang harus dia perbaiki. Ada ijazah yang lengkap adalah diizinkan belajar dan mengajar dimanapun berada. Ini yang paling istimewa. Kalau sudah layak menjadi, karena tidak semua orang punya kemampuan kualitas menjadi guru. Dia bisa memperbaiki buat dirinya, tapi dia tidak bisa memperbaiki untuk orang lain. Makanya fasilitas guru harus betul-betul yang benar. Makanya alhamdulillah saya hadirkan di dalam terwujud program ini 1 juta penghafal Al-Quran. Mohon maaf, ini program bukan mudah. Angka bukan sedikit dan bukan kecil, angka besar. Tapi saya percaya akan bisa terwujud karena sejauh manapun jarak, kalau kita tidak berlangkah tidak akan sampai. Tapi kalau kita berlangkah walaupun sedikit demi sedikit, insya Allah akan sampai. Dan saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan insya Allah saya yakin, wallahi saya yakin, karena pengalaman saya tidak pernah orang bersama Al-Quran gagal. Tidak ada yang gagal sama. Kalau kita gagal berarti kita belum tahu kemuliaan Al-Quran itu seperti apa. Makanya saya rayu adik-adik saya. Alhamdulillah saya punya saudara 12 timnas. Saya menghadirkan 7 adik-adik kandung saya. Ini adik kandung 1 ibu dan 2 ibu. 1 ibu, karena ayah saya nikah 2. Istri pertama cuma dapat anak 1, akhirnya dijodohkan, nikah sama ibu saya dapat 14. 2 meninggal, masih ada 12, masih ada 12. 9 laki dan 3 perempuan. Saya rayu adik-adik saya, alhamdulillah berhasil menghadirkan 7 adik kandung saya berada di Indonesia. Walaupun hanya saya sendiri yang mendapatkan anugerah warga negara Indonesia, saya sekarang menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Itu hadiah dan anugerah dari Bapak Presiden, Bapak SBY 2011. Dan insya Allah doakan adik-adik saya bisa mendapatkan warga negara supaya mereka bisa terus memperjuangkan program tahfiz Al-Quran. Supaya mereka betah, saya langsung jodohkan di Indonesia. Yang perempuan saya nikahkan, yang laki pun saya nikahkan. Masih ada Bu, jangan khawatir, masih ada. Dan alhamdulillah yang membantu dalam program tahfiz ada adik kandung. Semuanya penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah ada juga keponakan saya, anak dari adik saya yang perempuan, dia punya anak. Alhamdulillah dia menghafal Al-Quran dengan qiraat. Kita hadirkan. Ada satu lagi adik saya yang usianya 33, belum nikah, saya masih belum berhasil untuk menghadirkan ke Indonesia. Beliau baru tamat S3 dan diberikan kepercayaan oleh kerajaan dapat kursi ulama di Masjid Nabawi karena dia ahli hadis dan ahli bahasa Arab, kemudian sangat memiliki pendalaman dalam ilmu warisan, ilmu faraid, sangat ahli. Bahkan ketika ada pertanyaan dari jamaah mengenai
warisan, saya selalu alihkan pertanyaannya kepada adik saya. Saya terjemahkan bahasa Arab, saya kirim kepada beliau, beliau jawab. Dan beliau jawab cepat, tidak butuh waktu lama untuk membagi-bagi warisan. Dan beliau memiliki keahlian. Saya masih belum bisa meraih dia. Saya sudah nawarkan dan saya sudah berusaha mancing dia. Ini ada perempuan cantik buat kamu, mau nggak? Tapi masih belum mau. Dia tidak begitu minat untuk menikah karena dia berkata saya nikah dengan belajar ilmu. Dia lebih banyak untuk menghabiskan waktu bersama ilmu. Mudah-mudahan pada satu waktu beliau berkenan datang, walaupun hanya waktu yang sebentar, bisa membuat seminar belajaran pendalaman bahasa Arab, pendalaman ilmu hadis, pendalaman ilmu faraid. Apa yang kita bisa bantu untuk Indonesia, insyaAllah kami usahakan yang terbaik. Mohon doa restu. Dan saya harap semua jamaah sekalian, karena sekali lagi program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, mohon maaf bukan program Ali Jabir, tapi saya harap menjadi program kita bersama. Kita sama-sama memperjuangkan. Bisa Bapak Ibu menjadi gagal penghafal Al-Quran, tapi saya mohon jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal. Kalau itu pun tidak bisa, libatkan Anda, namamu, keluargamu dalam program ini. Melalui sedekah, melalui infakah, melalui wakafkah, melalui fisik, pemagakah, melalui ilmu, belajar, apa saja, ide-ide, pemikiran, apa saja kita bisa berikan, insya Allah sangat bermanfaat. Dan kami bebas, semua orang berhak untuk ikut memperjuangkan. Makanya alhamdulillah kami terima di beberapa tempat rumah-rumah tahfiz yang sudah siap, tinggal kita yang kelola untuk membangun tahfiznya. Kemudian alhamdulillah kemarin kita berhasil mendapatkan lahan wakaf yang cukup besar di Pekanbaru dari seorang jamaah, dan insya Allah akan dibangun dalam waktu dekat, dan insya Allah akan diresmikan bulan Ramadan. Dan insya Allah saya akan datang hadir di Pekanbaru untuk meresmikan, dan sekalian malam pertama salat tarawih. Habis itu adik-adik saya, mungkin 2 orang saya wakili untuk ke sini supaya mereka bisa safari untuk imam tarawih, karena mereka belum begitu lancar bahasa Indonesia, tapi mereka ditugaskan biasa di Ramadan untuk keliling dari masjid ke masjid. Sore hari yang membuka tahsinul tilawah, tadarus Al-Quran, dan malam hari salat tarawih bersama. Ini salah satu upaya dan ikhtiar. Tapi ingat jamaah sekalian, upaya ini dan ikhtiar saya tidak bisa bangun sendiri. Tapi kita harap, ayo kita bersama-sama berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala upaya dan ikhtiar kita, saya yakin dan percaya, insya Allah, walaupun ada Bapak Ibu gagal menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah nama kita tertulis sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran, karena kita ikut memperjuangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Waqi'ah. Coba buka terjemahan. Siapa yang bawa Quran? Surat Al-Waqi'ah ayat 77. Ada tak yang bawa Quran terjemahan? Saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit menghayati ayat-ayat Al-Quran yang mohon maaf masih bahasa Indonesia, dan semua bahasa selain bahasa Indonesia, semua bahasa, belum ada bahasa yang sanggup dan mampu menerjemahkan Al-Quran secara lengkap dan sempurna selain bahasa Arab. Terjemahan sangat terbatas dan kemampuannya terbatas. Semua bahasa, tidak ada bahasa yang bisa dikatakan bahasa bintang yang bisa menjelaskan dan kupas isi Al-Quran dan sesungguhnya selain bahasa Arab itu sendiri. Makanya kita sekarang jelaskan ini berjus. Yang bawa Quran aplikasi ada tak? Ada? Saya Bapak yang baca. Baca boleh? Yang membaca siapa? Oh dilempar, semua lempar HP. Tidak ada yang membaca. Baca Bapak? Boleh? Tolong perhatikan ayat suratul Waqi'ah ayat 77. Innahu laqur'anun karim. Coba terjemahannya. Apa? Sesungguhnya
sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Ada Al-Quran sangat mulia, ada lagi apa? Al-Quran bacaannya sangat mulia. Ada lagi? Coba Pak, yang ada di Quran, coba dibacakan artinya. Ayat 77. Sudah ketemu belum? Gak apa-apa, kita masih nunggu sampai subuh. Baca artinya. Ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik. Nah, ayat 77. Suratul Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Ada lagi? Al-Quran sangat mulia, Al-Quran bacaannya sangat mulia, Al-Quran amat mulia. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi selain yang saya sampaikan? Al-Quran yang sangat mulia sama dengan apa yang saya sampaikan. Ada kata-kata yang lain? Hampir sama ya, kurang lebih ya. Ada yang artinya Al-Quran sangat mulia, sesungguhnya Al-Quran mulia, Al-Quran dan bacaannya sangat mulia, dan kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau bahasa Arab beda. Kalau bahasa Indonesia terjemahannya masih terbatas. Kalau bahasa Arab masih terkait dengan nahwu saraf. Ada ilmu nahwu saraf. Dan ilmu nahwu saraf tidak ada di seluruh bahasa Arab, hanya bahasa Arab. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Itu makna yang sempurna. Dan saya bisa sekarang buktikan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Al-Quran itu sendiri mulia, untuk kita apa? Yakini gak Quran mulia? Terus manfaatnya buat kita apa? Gak ada urusan. Saya percaya Al-Quran itu mulia, terus buat saya apa? Kalau memang Al-Quran itu mulia, yang saya cari untuk saya apa? Makanya memberikan Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Tidak ada orang yang bersama Al-Quran pasti dia mulia di dunia, mulia di akhirat, mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Contoh sederhana, para peserta Hafiz Indonesia. Sudah nonton acara Hafiz Indonesia? Di RCTI? RCTI oke. Tahu kan acara itu? Acara favorit yang alhamdulillah menjadi acara yang terbaik di seluruh acara TV Indonesia. Jangan ditonton hanya orang Indonesia, sampai ke luar negeri, sampai negeri Arab. Mereka tertarik dengan acara ini, walaupun mereka tidak mengerti bahasa, tapi cuma mereka ikut menikmati bacaan anak-anak kita. Di bawah 10 tahun, hafiz Quran, suara yang indah, bacaannya luar biasa. Tahu nggak Bapak Ibu? Ada banyak yang ingin memperjuangkan acara Hafiz Indonesia tapi di negara lain. Di Arab pun sudah berusaha, Hafiz Arab, tapi ternyata gagal. Bukan berarti tidak ada Hafiz di Arab, ada, tapi di bawah 10 tahun. Jumlah yang banyak hanya di Indonesia. Dan ini sudah dibuktikan. Makanya ketika anak-anak yang berjuara dan dapat hadiah umrah, dan alhamdulillah mereka bisa berkunjung ketemu Syekh Sudais dan bertemu dengan para imam-imam lain, mereka sebenarnya kagumi anak-anak. Dibicarakan bahasa Arab sama imam-imam bisa, Masya Allah, kaifa haluka, kam hafidhan al-Quran.
Anak-anak kita tidak bisa jawab. Imam tambah kaget. Kok ini mereka tidak bisa bahasa Arab? Tidak bisa bahasa Arab. Tapi suruh baca, dia teruskan baca. Bahkan ada yang sudah sampai menghafal angka-angka. Angkanya, halamannya, kanan kirinya, atas bawahnya. Subhanallah. Ini anugerah hadiah besar. Disitulah mulai dari 2013 sampai pada taruhan acara Hafiz Indonesia dapatkan lama bertahan. Saya jawab, biar Allah yang menunjukkan. Selama saya bersama Al-Quran, insya Allah akan terus Hafiz Indonesia menjadi syiar. Dan Alhamdulillah sekarang sudah berapa? 7 tahun berturut-turut tidak berhenti. Dan setiap tahun Allah tunjukkan keajaiban anak-anak kita. Dan tunggu masih insya Allah di waktu yang berikutnya di bulan Ramadan akan tayang lagi. Dan insya Allah seterusnya selama syiar Al-Quran masih kita hargai, masih kita perjuangkan, insya Allah akan Allah membawa kemakmuran untuk negeri kita Indonesia. Dan ini obat masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah sehari-hari. Bagaimana kita mampu merubah nasib Indonesia menjadi lebih baik, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu-satunya jalan Al-Quran. Kembali pada Al-Quran. Akhlak Al-Quran. Sehari-harimu bersama Al-Quran. Saya melihat khususnya pemuda-pemudi, kalau mereka, saya tidak minta berlebih-lebihan, hanya saya minta waktumu bersama HP tolong disamakan bersama Al-Quran. Berapa jam sih sama HP? Berapa jam? 3 jam, 4 jam, 10 jam. Saya minta waktu yang sama, adil. Kita harus berlaku adil. 5 jam sama HP, dari pagi, buka lagi siang, buka lagi sore, buka lagi malam. Tolong sama juga. Buka Al-Quran pagi, buka siang, buka sore, buka malam. Jangan sampai memegang HP lebih daripada memegang Al-Quran. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah lewat wasilah Al-Quran, pahala. Satu-satunya amalan yang terhitung pahalanya dengan huruf, bukan dengan amalan. Setiap amal kita amalkan 10 kali lipat. Betul? Baca Al-Quran bukan 10 kali lipat, tapi baca setiap huruf 10 kali lipat. Tidak ada amalan seperti Al-Quran. Tidak ada Taurat, tidak ada Injil, tidak ada Suhuf Ibrahim wa Musa, tidak ada Zabur. Satu-satunya amalan yang hitungan pahalanya lewat sebar huruf hanya Al-Quran. Kalau salat, dan dihitungkan bar rakaatnya, bar ruku'nya, bar setiap sujudnya, bar setiap gerakannya, tidak. 1 kali salat 10 kali lipat. Jaga 5 waktu, pahalanya 50. Berarti kembali pada asal salat 50 ketika diperintahkan oleh Rasulullah. Pertama kali diperintahkan 50 salat. Nabi Muhammad SAW turun di langit yang kena bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa yang diperintahkan oleh Allah untukmu dan umatmu? 50 salat. Nabi Musa kaget. 50 salat. Kembali minta diringankan oleh Allah. Kalau bahasa kita minta diskon. Umatmu tak bakal bisa. Kok Nabi Muhammad nampaknya, Nabi Musa kok kira-kira aku tahu umatnya, umat kita, umat Nabi Muhammad, umatmu tak bisa. Nabi Muhammad naik, minta dikurangi. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau 50 kali salat, kurang lebih setiap 24 menit salat. Bangun salat, mandi sebentar salat, keluar rumah azan, cari nafkah azan, naik motor sebentar azan, antar anak sekolah, begitu mau pulang azan, kemana-mana azan, malam hari bersama istri mau azan. Tidak ada. Gimana kita mau menjalani kehidupan? Setiap beberapa menit azan. Kalau dihitung 50. Nabi Musa
Minta sama Nabi Muhammad, umatmu tak bakal bisa. Minta dikurangi, naik. Minta dikurangi. Ya Allah, dengarkan. Dikurangi. Disebutkan di riwayat dikurangi 5, di riwayat lain dikurangi 10, sampai menjadi 5. Setiap dikurangi, turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa masih mempertahankan Nabi Muhammad. Kalau saya hari kiamat bertemu Nabi Musa, saya mau cium tangannya bola-balik. Terima kasih bagi Nabi Musa. Karena Nabi Muhammad orang yang pemalu. Kalau tidak dipaksa oleh Nabi Musa, tidak mungkin dia naik sendiri. Tapi didorong Nabi, naik. Kita dikurangi umatmu tidak bakal mampu. Naik, dikurangi 10, naik lagi, dikurangi 10, naik lagi, dikurangi sampai jadi 5. Pas yang jadi 5 ditanya Nabi Musa, sudah berapa? 5. Naik. Minta dikurangi, umatmu tidak bakal mampu. Oh, ternyata betul Nabi Musa 5 aja dah beres. Tapi Allah sudah menetapkan 5 dan kata Nabi Muhammad, saya sudah malu minta sama. Saya sudah terima aja 5. Kata Allah, 5 dikerjakan tapi pahalanya 50. Tahu kita dari Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah SWT, waktu kita memperhatikan Al-Quran, hitungannya setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan ada fatwa dari guru saya di Madinah, beliau berkata, wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca sama yang simak mendengar pahalanya sama. Jadi tidak ada uzur lagi. Kalau ada orang berkata saya tidak bisa baca, masih bisa simak, dengar. Jutaan murattal bacaan Quran di YouTube. Tinggal kita pilih mau yang mana. Aplikasi Al-Quran berbagai macam. Ada yang bagi warna-warni, ada yang bagi tajwid, ada yang bagi tinggal pencet. Tak perlu kita pencet satu halaman. Pencet satu ayat, tekan pada satu ayat, sentuh satu ayat, langsung muncul suara qari. Tinggal kita pilih qari yang mana yang kita mau. Tinggal kita ada aplikasi yang ada bisa membantu mengulangi berkali-kali agar kita bisa terbantu untuk menghafal. Luar biasa. Banyak ada aplikasi. Semestinya fasilitas yang kita dapat untuk kemudahan dekat sama Al-Quran, semestinya jumlah penghafal Al-Quran di dunia ini saat ini lebih banyak daripada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah, bagaimana mereka bisa hafal? Turunnya wahyu, turun satu ayat atau 2 ayat. Rasul begitu menerima wahyu, setorkan ayatnya kepada sahabat penulis wahyu. Sahabat penulis wahyu menyampaikan ayat kepada sahabat yang lain. Ada sahabat yang bisa cepat hafal, ada sahabat yang belum bisa cepat hafal. Tapi tidak ada kertas, tidak ada tinta, tidak ada pulpen untuk tulis. Di mana mereka tulis? Di atas kulit unta, di atas kulit kambing, dan di atas tulang unta. Tuliskan ayatnya dan mereka simpan di rumah. Sampai terkumpul ribuan kulit unta, ribuan kulit kambing, berbagai kulit tulang-tulang, sampai mereka mengisi. Baru di zaman Sayyidina Abu Bakar disatukan menjadi satu mushaf. Di Sayyidina Uthman disatukan satu mushaf dan disebarkan kepada dunia dan negara lain. Sekarang apa coba? Semua macam Al-Quran ada. Mau yang kecil ada, Quran saku ada, Quran yang besar ada, orang buat mata yang ada, yang warna-warni ada, yang tajwidnya ada, yang terjemah, semua serba ada. Tapi justru semakin serba ada, tapi semakin kita menjauh dari Al-Quran. Berarti kita perlu jemaah sekalian muhasabah diri. Apalagi sekarang aplikasi di HP. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran memberikan syafaat kepada. Kira-kira pernah tak dengar hadis ini? Ya Bu, pernah tak dengar hadis ini? Pernah tak? Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran memberikan syafaat kepada
Membacanya kepada Menamalkannya kepada mengajarkannya. Terus ada lagi mendengarkan. Semua kurang pas. Makanya bahasa Arab itu beda sama terjemahan. Kalau kita buka, silakan Bapak Ibu kalau berkenan buka hadis ini di HP. Sangat mudah, tinggal cari di Syekh Google. Kenalkan Syekh Google? Syekh Google semuanya, dia ulama besar Syekh Google. Semuanya ada. Mau apa? Mau hadis dhaif ada, mau palsu ada, mau sahih ada, mau Bukhari Muslim ada, mau Trump ada, mau Netanyahu ada, semuanya ada. Dia ulama besar, menguasai ilmu dunia dan ilmu agama. Dan semua mazhab ada. Mau dia Sunnah, mau dia Syiah, mau dia Hindu, semua ada. Jangan takut. Ulama terbesar seperti Syekh Google. Kalau kita mencari artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran memberikan syafaat kepada pembaca. Itu rata-rata. Tapi kalau kita perhatikan bahasa Arab, tidak ada kalimat bagi orang pembaca. Tapi yang ada, coba diperhatikan bahasa Arabnya. Makanya belajar bahasa Arab atau nikah sama orang Arab. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu sesungguhnya ya'ti yawmal qiyamati, datang hari kiamat. Yang datang hari kiamat apa? Al-Quran. Syafi'an, membawa syafaat li ashabihi. Ujungnya hadis itu apa? Li ashabihi. Apa artinya li ashabihi? Sahabat. Berarti yang terjamin dapat syafaatnya Al-Quran adalah sahabat bersama Al-Quran, bukan orang yang membaca. Karena ada orang munafik membaca, tapi dia tidak mungkin orang munafik dapat syafaatnya. Makanya terjemahannya itu bermakna, pengaruh makna. Di ashabihi, jadikan Al-Quran teman kita, sahabat kita. Masing-masing saya yakin pasti jamaah Bapak Ibu memiliki teman atau sahabat akrab. Yang disebutkan teman akrab atau teman sejati. Kalau kita punya masalah, ke situ dia kita pergi. Kalau kita ingin curhat, kita curhat ke dia. Orang dekat sama kita, semua masalah urusan kita pasti kita cerita sama dia. Sebaliknya dia pun cerita sama kita. Bisakah kita jadikan Al-Quran seperti teman sejati? Lagi galau, buka Al-Quran. Stres, buka Al-Quran. Lagi musik, simak tilawatul Quran. Lagi sakit, Al-Quran adalah penyembuh. Lagi takut, Al-Quran adalah mengamankan. Lagi sempit rezeki, Al-Quran membuka pintu rezeki. Semuanya di Quran. Tinggal hanya kita dengar baik-baik. Dan tolong Bapak Ibu, jangan hanya yang diperhatikan bacaan, membaca, tapi tolong tingkatkan simak, dengar. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak perhatian simak sebelum mengamal. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu. Simak dulu. Sami'na wa ata'na. Beda sama orang Yahudi. Sami'na wa 'asayna, kami maksiat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u, sama', dengar. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah awali dengan kata simak, sama, dengar baik. Tolong tingkatkan pendengarannya. Dengar banyak Al-Quran. Apalagi sambil membuka ayatnya, memperhatikan ayatnya. Apalagi kalau bisa menghadirkan kalbunya. Nikmat.
Dan pasti ada banyak qari-qari yang bisa menyuntuh dan merdu suaranya, yang bisa membawa kekhusyuan ketika kita dengar. Kemuliaan yang dibagikan oleh Al-Quran kepada kita 10 kali lipat setiap huruf. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Al-Quran salah satu kemuliaan yang dibagikan kepada kita syafaat. Al-Quran menyembuhkan penyakit. Al-Quran pelindung. Al-Quran imam. Al-Quran budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran menjaminkan keselamatan. Al-Quran cahaya. Al-Quran mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, bacalah dan simak Al-Quran, karena ini kalamullah. Allah lagi bicara. Allah berikan pesan-pesan. Kita tertarik kalau ada WA, pesan-pesan dari ulama, ustaz, kiai, guru, da'i. Kita langsung buka pesan ini. Ada apa di video ini atau pesan ini? Ini anggap WA dari Allah. Ini Al-Quran, isinya semua pesan-pesan dari Allah SWT. Untuk siapa? Untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa banyak ayat ya ayyuhalladzina amanu? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak, fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha 'an." Kalau kamu dengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik, karena habis itu ada perintah atau larangan, segera patuhi. Saya kasih contoh sederhana. Saya punya kebiasaan kalau lagi baca maupun simak, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Seringkali saya ketika menyimak ayat ini di saat khutbah, kadang-kadang ada mesti sebelum azan membaca Innallaha wa malaikatahu, atau pas ceramah atau apa saja. Saya sering memperhatikan kebanyakan jamaah ketika mendengar Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul tak? Salah. Bukan salah salawat, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi adalah berita, bukan perintah. Berita gembira. Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Saking mulianya Nabi Muhammad, Allah dan malaikatnya tidak henti bersalawat setiap waktu dan setiap saat. Makanya terhadap berita ini seharusnya kita berkata apa? Kalau ada berita gembira, ada orang telefon, Pak, alhamdulillah anaknya lulus. Ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan zikir. Boleh tidak zikir? Boleh. Tapi kurang tepat. Tapi terhadap berita gembira kita bilang apa? Alhamdulillah. Ini sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini kemuliaan untuk Nabi Muhammad, dan kita berterima kasih kepada Allah atas anugerah Allah kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi kita. Nabi yang kita banggakan, dan kita berharap syafaatnya nanti di hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu. Dengar baik-baik. Ini panggilan untukmu. Orang beriman. Ada apa ya Allah? Kita harus buka hati. Ada apa ya Allah? Allah panggil saya. Ada apa ya Allah? Apa perintahmu? Apa laranganmu? Saya akan buktikan dengan segera. Sami'na wa ata'na. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sudah dengar? Segera amalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu cara untuk mempelajari menhayati isi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya biasa kalau baca, ketika baca ayat yang ini, ya ayyuhalladzina amanu, saya stop. Saya harus merasakan Allah lagi panggil saya.
Allah ingin menarik perhatian saya. Saya harus membuka hati dan menghadirkan, merenungkan fikiran. Ada apa ya Allah? Labbaik ya Allah. Saya siap menerima perintahmu ya Allah. Uzkurullaha dzikran katsira. Amalkanlah berzikir sebanyak-banyak. Paham Bapak Ibu? Salah satu kemuliaan yang dibagikan kepada Allah, kepada kita dari Al-Quran, selain pahala, kemuliaan, syafaat, ditinggikan darajat kita. Bapak Ibu, faham tak? Kita dianjurkan, tugas kita cuma satu, dekat dan berteman sama Al-Quran di dunia. Berteman sama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Kalau kita bersungguh-sungguh berteman Al-Quran di dunia, Al-Quran akan berkenan menjadi teman kita di dunia, teman kita di saat sakratul maut, teman kita di alam kubur saat menghadapi munkar nakir, teman kita saat dibangkitkan oleh Allah hari kiamat, teman kita saat dihisab, teman kita saat kita jalan di atas sirat dan membawa cahaya sampai membawa jalan yang terang menuju surga, teman kita sampai mengantarkan kita di depan pintu surga. Apakah begitu sampai ke surga Al-Quran tinggalkan? Tidak akan tinggalkan. Bahkan Al-Quran akan temani kita sampai masuk ke surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran tinggalkan? Tidak. Al-Quran masih berkenan membawa kita sampai ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liqari'il Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Di hari kiamat, di dalam surga ada panggilan khusus kepada ahli Al-Quran. Hei ahli Al-Quran yang berteman sama Al-Quran, sahabat Al-Quran, bacalah dan tertillah sebagaimana kamu tertil di dunia, karena derajatmu posisi tingginya di mana kamu berhenti membaca. Baca satu ayat cuma naik sebentar, baca 30 juz naik sampai ujung, dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Siti Aisyah ketika mempelajari hadis ini? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah adad darajatil jannati bi'adadi ayatil Quran, falaysa fi ahli al-jannati a'la darajatan min ahli al-Quran. Jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu kata Siti Aisyah, tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahlul Quran. Satu-satunya amalan yang disuruh, kalau masuk surga tidak ada disuruh salat, tidak ada disuruh puasa, tidak ada disuruh haji, tidak disuruh zakat, tidak disuruh umrah, tidak disuruh tawaf, tidak disuruh tahajud, tidak disuruh sedekah. Hanya satu-satunya amalan yang disuruh adalah baca Al-Quran dan tertil sebagaimana kamu tertil di dunia. Berarti Allah kaitkan tertilmu di dunia dengan posisi derajatmu nanti di akhirat. Tinggal kita yang menentukan maunya seperti apa. Berarti semakin banyak tertil dan dekat sama Al-Quran, akan semakin dapat jaminan syafaat Al-Quran dan juga naik ke derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu mau enggak derajat yang tertinggi atau mau derajat yang biasa-biasa aja? Hah? Yakin? Masih ada. Ini masih ada. Akan datang satu saat, kata Rasulullah menjadi ciri-ciri hari kiamat, ketika ada orang membuka Al-Quran, lihat halamannya kosong. Semua tulisan Al-Quran diangkat oleh Allah. Kun fayakun, ada mushaf, ada kertas, ada bentuk, buka, putih, kosong, tidak ada satu ayat pun. Na'udzubillah. Kira-kira mau tunggu waktu itu baru kita sadar? Ini kesempatan. Ini kesempatan.
Saya punya guru. Beliau setiap 3 malam khatam. Tapi khatam dalam 3 malam itu 2 kali. 10 juz, 10 juz, 10 juz. Tapi gimana bisa 2 kali? 10 kan 30. Gimana bisa 2 kali? Kalau 2 kali berarti 60. Ternyata beliau di pagi hari baca 10 juz. Di malam hari tahajud dengan 10 juz tersebut. Berarti 10 juz dibaca 2 kali. Dibaca tilawat dan dibaca dalam salat malam harinya di saat tahajud. Hari kedua 10 juz yang kedua dibaca di pagi hari dan malam harinya tahajud dengan 10 juz. Di hari ketiga sama. Berarti hari ketiga dia khatam berapa kali? 2 kali saja. 1 kali khusus buat tahajud dan 1 kali khusus tilawat di pagi hari. Di akhir hayatnya beliau sempat sakit, ada sebuah masalah di bagian tenggorokan. Sudah tidak mampu bersuara. Padahal suara beliau sangat indah. Dibawa ke rumah sakit, operasi. Nampaknya ada salah operasi. Akibatnya kata dokter tidak boleh berbicara lagi. Diam. Kita belum tahu solusinya seperti apa. Apakah diam sampai akhir hayat atau nanti ada obat. Tapi saat ini kondisinya menentukan harus diam, tidak boleh berbicara. Tiba-tiba di malam hari kami bersama murid-muridnya beliau berada di luar. Kami mendengar suara dari dalam, suara bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, bersih, suara yang tenang dan adem. Kita langsung masuk. Ternyata guru kami lagi membaca Al-Quran. Sedang dia sakit dan bisa dibilang sadar dan tidak sadar. Tapi dia membaca Al-Quran jelas ayatnya seperti setel murattal. Datang dokternya, Syekh tolong diam, tidak boleh. Dia tidak respon dan membaca sampai 3 malam berturut-turut. Di malam yang ketiga dia sudah sampai firman Allah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma taqabbal. Langsung meninggal dunia. Habis Allahumma taqabbal, meninggal. Allah akhiri hayatnya dengan membaca Al-Quran sampai khatam karena dia selalu bersama Al-Quran. Lebih dari 60 tahun dia mengajar di Masjid Nabawi dan tidak pernah satu hari tidak hadir. Biarpun sudah usia, sudah tua, tapi selalu hadir. Tidak pernah dia tidak gara-gara sakit atau tidak enak badan, pasti hadir untuk mengajar orang-orang di masjid. Bapak Ibu, husnul khatimah itu pilihan. Jangan orang berkata Allah yang menentukan husnul khatimah. Mohon maaf, yang menentukan husnul khatimah adalah pilihan kita. Kita mau husnul khatimah, ayo coba tunjukkan. Maunya seperti apa husnul khatimah? Mau husnul khatimah yang biasa atau husnul khatimah yang luar biasa? Kembali kepada semangat kita. Perhatikan. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup Al-Quran membanggakan kita nanti di hadapan Allah dan membela kita di saat hisab. Cukup bagi kita dari banyak karunia dan kemuliaan yang saya ceritakan tadi. Kalau tidak ada satu pun yang kita dapat, cuma dapat satu, kita tertulis sebagai ahlul Quran, sudah cukup. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak dapat syafaat, tidak dapat pahala, tidak dapat derajat yang tertinggi, tidak dapat apa-apa daripada membaca Al-Quran. Tidak dapat sama sekali dari salah satu kemuliaan yang saya ceritakan. Yang hanya kamu dapat satu, nama kita tertulis di sisi Allah, ini ahlul Quran. Sudah.
Kira-kira cukup tidak? Cukup. Kenapa cukup? Karena ahlul Quran adalah orang yang terdekat sama Allah di hari kiamat. Ketika dibangkit oleh Allah, malaikat datang, mana ahlul Quran? Dikumpulkan. Mana ahlul Quran? Dikumpulkan. Ahlul Quran tanya sama malaikat, kami dibawa ke mana? Kalian terpilih, posisinya dekat sama Allah. Kalau sudah dekat sama Allah, berarti Allah sudah ridha. Kalau Allah sudah ridha, tidak akan murka kepada kita selama-lamanya. Ini keberkahan. Dan sebaik-baik amal dan sedekah jariyah itu pun Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita sedekah infak, titipkan Al-Quran, atau menjadi orang tua asuh untuk anak-anak santri, atau membantu membangun pesantren, atau rumah tahfiz, atau lembaga tahfiz, membantu para guru yang mereka tugasnya dari pagi sampai malam mengajar anak-anak kita. Apapun bentuk bantuan itu, ketika besok kita meninggal dunia, ini yang akan menyalurkan pahala sampai hari kiamat. Karena anak-anak yang kita bina, anak-anak kita yang kita fasilitasi, anak-anak kita yang kita bantu, ketika besok kita meninggal dunia, bisa di alam kubur, dan itu pasti lebih lama daripada usia kita di dunia. Usia kita di dunia berapa? 40, 60, 80, 100. Di alam kubur bisa ratusan tahun, di tempat yang sempit dan gelap, dan tidak ada siapapun yang bisa bantu. Tiba-tiba muncul cahaya di alam kubur. Allah rubahkan kun fayakun menjadi taman dari taman surga, daripada tanah yang sempit dan gelap. Kenapa bisa berubah? Ternyata ada anak di belakang kita yang sedang membaca Al-Quran. Allah setorkan pahala bacaan mereka, hafalan mereka. Dan saya kenal banyak anak santri, Masya Allah, dari pagi sampai malam tidak henti-henti membaca tanpa istirahat. Istirahatnya makan sebentar, siang lanjut lagi, salat lanjut lagi, sampai malam hari waktu tidur. Dan sebelum subuh sudah bangun tahajud. Dan apa yang dia hafal di pagi dan siang hari, dia bacakan di dalam salat tahajud. Betapa luar biasa pahala bagi orang tua dan bagi orang-orang yang telah membina mereka atau memfasilitasi tahfiz-tahfiz untuk mereka. Pahala yang tidak terputus sampai hari kiamat. Makanya jemaah sekalian, mohon doa restu, doakan kami, dan semua saya harap semua insyaAllah berkenan terlibat dalam perjuangan mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Orang-orang selalu saya dengar perkataan Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam, dan saya menegur mereka dan saya jawab, Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Dan saya yakini Indonesia akan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di mata dunia kalau kita sungguh-sungguh kembali pada Al-Quran. Allah akan mudahkan, bahkan Allah jadikan semua bumi dan langit tunduk untuk Ahlul Quran. Mudah-mudahan semua para jamaah hadirin sekalian dianugerahkan oleh Allah SWT menjadi Ahlul Quran di dunia dan Ahlul Quran di akhirat. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami bertemu dengan tujuan yang baik, niat yang baik. Ya Allah, mohon diterima niat kami untuk Al-Quran. Bukakan hati kami agar senantiasa membawa Al-Quran dan menghafal Al-Quran sesuai kemampuan kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengamalkan dan berakhlak Al-Quran. Jadikan kami serta keluarga kami pencinta Al-Quran dan Ahlul Quran sampai akhir hayat. Ya Allah, anugerahkan kepada keturunan kami anak dan cucu penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, ketika mereka pulang, ya Allah, tolong tuliskan nama mereka masing-masing mendapatkan syafaat di Al-Quran. Atas izin-Mu ya Allah, kami sama-sama bertemu di majlis ini. Berikan kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan negeri kami pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin penghafal Al-Quran, pemimpin yang amanah dan jujur dan berakhlak Al-Quran ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah niat kami, terimalah perjuangan kami. Jadikan cinta ini menjadi milik kami bersama dan menjadi amal saleh bagi kami dan keluarga kami yang mendapatkan pahalanya sampai tidak terputus sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf saya sampaikan kepada Bapak.